Hari itu, Gina sedang tidak punya daging untuk dimakan. Namun anehnya, suasana hatinya justru jauh lebih baik dari biasanya. Itu karena belakangan ini ia menemukan makanan lezat yang menurutnya bahkan lebih enak daripada daging. Pagi-pagi sekali, Sanjeev sampai terkejut karena Gina tiba-tiba bersikap sangat manja kepadanya. Gina terus meminta sambil menggendong putranya karena ia ingin makan jamur liar. Karena tidak tahan terus dibujuk, Sanjeev akhirnya mengenakan jaket, membawa pisau, lalu berangkat menuju pegunungan yang masih dipenuhi kabut tebal. Menyusuri jalan setapak di hutan nipol, Sanjeev akhirnya menemukan kayu lapuk di tengah hutan berdaun lebar. Hujan deras yang turun beberapa hari sebelumnya membuat jamur madu tumbuh sangat banyak di sana. Sanjeev lalu memetik satu persatu jamur yang tumbuh di kayu lapuk tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Bahkan jamur kecil yang tersembunyi di bagian bawah pun tidak ia lewatkan. Dalam perjalanan pulang, Sanjeev juga memotong beberapa batang bambu untuk dibawa pulang. Saat melihat Sanjeev membawa banyak jamur, Gina langsung bersemangat dan menyalakan tungku. Ia ingin segera memasak tumis jamur. Karena tidak terlalu paham soal jamur liar, Gina sempat bertanya apakah jamur itu benar-benar aman dimakan atau beracun. Sanjeev malah bercanda kalau mereka baru akan tahu setelah memakannya. Gina kemudian memotong bagian batang jamur, mencucinya sampai bersih, lalu menyiapkannya untuk dimasak. Di luar rumah mulai turun hujan gerimis. Sementara itu Sanjeev membelah bambu yang tadi dibawanya. Ia berencana membuat tikar tidur dari bambu tersebut, dan sisa bambunya akan dipakai membuat tempat tidur kecil untuk putranya. Gina lalu meletakkan panci di atas tungku dan memasukkan sesendok mentega. Saat minyak mulai panas, ia mencincang bawang putih lalu menumisnya sampai harum. Setelah itu, Gina memasukkan bubuk kunyit untuk memberi warna. Lalu menuangkan semua jamur ke dalam panci bersama potongan kentang. Sanjeev sempat heran kenapa jamur dimasak bersama kentang. Namun Gina langsung mengetukkan sendoknya seolah memperingatkan suaminya agar tidak ikut mengatur cara memasaknya. Saat jamur dan kentang hampir matang, mereka mulai menambahkan garam, bubuk jintan, dan sedikit kunyit lagi ke dalam masakan. Aroma masakan itu langsung memenuhi ruangan. Putra mereka terus memperhatikan panci masakan dengan penasaran, seolah mulai mewarisi kecintaan Gina terhadap makanan. Setelah selesai ditumis, Sanjeev menuangkan air pegunungan ke dalam panci. Begitu air mendidih, masakan pun siap disantap. Keluarga Gina akhirnya makan bersama dengan nasi hangat dan kari jamur kentang yang gurih. Rasanya begitu lezat sampai membuat mereka makan dengan sangat lahap. Bagi Gina, jamur liar seenak itu rasanya tidak kalah dibanding daging sapi ataupun daging kambing.